Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan membahas sebuah kisah tentang seorang raja yang sangat lalim dan sombong, dan akhirnya ia pun mati oleh seekor nyamuk. Dia adalah Raja Namrus, keturunan kelima dari Nabi Nuh. Silsilah lengkapnya adalah Namrus bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Berikut ini kisahnya dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Pada ayat di atas, Namrud meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bukti keberadaan Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan, yakni bukti keberadaan Allah Ta'ala adalah adanya sesuatu dan hilangnya sesuatu setelah adanya. Karena sudah pasti setiap yang ada, pasti ada yang mengadakannya. Dialah Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta. Namrud pun menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksud menghidupkan adalah dengan membiarkan hidup atau tidak jadi dibunuh orang yang harus dibunuh. Sedangkan maksudnya bisa mematikan adalah dengan membunuh seseorang. Kata-kata ini sebenarnya diucapkan hanya untuk membantah Nabi Ibrahim alaihissalam dan untuk membenarkan dakwaannya mengaku Tuhan. Padahal jawaban ini sangat lemah sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Ketika itu patahlah argumentasi Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Sang diktator pun tak bisa berkutik dan kehabisan akal untuk kembali menyanggah pernyataan Ibrahim. Ia terdiam 1000 bahasa, merasa kalah. Ia lantas memerintahkan untuk mengambil makanan yang telah diambil Ibrahim. Sosok bergelar Khalilullah itu pun diusir dan lantas kembali tanpa merasakan kelezatan hidangan sang raja. Ibrahim pulang ke rumah dengan tangan hampa. Di tengah perjalanan ia pun mengambil sekantong pasir lembut dan berdoa agar Allah memberikan rezeki kepada keluarganya. Sesampainya di rumah, Ibrahim beristirahat. Perbekalan yang ia bawa termasuk pasir dalam kantongnya, ia taruh di sampingnya begitu saja. Sewaktu tidur itulah istrinya membuka perbekalannya dan ia mendapati ragam menu makanan yang nikmat. Ketika Ibrahim bangun, istrinya bertanya dari manakah suaminya itu mendapatkan makanan lezat begitu banyaknya. Ibrahim sadar Allah telah memberikan rezeki kepada segenap keluarganya. Kisah Namrud tak terhenti pada kegelisahannya. Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud dan mengajaknya beriman. Sekali, 2 kali ajakan tersebut ditolak. Memangnya ada Tuhan selain aku, kata Namrud sesumbar. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respon tak sedap. Akhirnya, malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Permintaan itu dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan, Allah mengirim ribuan nyamuk atas sejenis serangga ganas yang menyerang mereka yang telah berkumpul di sana. Serangga itu memakan habis mereka dan hanya menyisakan tulang belulang. Si malaikat masih berdiri tegak, tak tersentuh serangan mematikan serangga-serangga itu. Namrud mencoba meloloskan diri dan bersembunyi di ruang khususnya. Serangga-serangga itu mengejar. Di persembunyiannya ia berusaha mengusir nyamuk itu sekuat tenaga dengan memukul-mukulkan papan ke kepalanya. Kondisi itu bertahan hingga 400 tahun lamanya. Ia pun meninggal dalam kondisi mengenaskan, bukan karena serangan tombak atau hujaman anak panah, melainkan sang diktator itu tewas akibat serangga kecil. Kisah ini mengisyaratkan tentang kebesaran Tuhan. Allah berkuasa membalas keangkuhan manusia yang congkak dan menumbangkannya dengan perkara sepele, seperti kisah makar dan konspirasi Abraha dengan pasukan gajahnya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kedikdayaan pasukan gajahnya ditumpulkan dengan pasukan kecil
yang berupa gerombolan burung ababil ataupun kisah tentang kematian Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Penguasa Mesir itu meninggal tenggelam di Laut Merah.